حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna al-ikhlas was-sidqa bil qawli wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitrati Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jemaah salat subuh minta Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kita kesempatan, kenikmatan, ruang, media dan semua fasilitas yang kemudian kita gunakan hari ini kita persembahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita bangun subuh, bangun tadi sebelum subuh kita berwudu, panjenengan yang sholat qiyamul lail di rumah, di masjid, sampai kemudian sholat subuh, dan sekarang kita duduk kembali di majelis kita ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dan itu kita persembahkan, niatkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya kita salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kita bersalam kepada beliau, assalamualaikum ya Rasulullah. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini pertama saya kemudian mengisi di tempat ini. Kalau dulu kata teman-teman itu di sini memang sudah berlangsung sebelum di ruang utama, betul? Jemaah sekalian Allah taala, kurang lebih kehidupan kita seperti ini jemaah sekalian. Gambarannya. Tema kita hari ini apa? Algoritma kehidupan. Saya paling senang, paling demen jemaah sekalian kalau kemudian berbicara tentang rumus, tentang konsep hidup. Sejatinya jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita duduk, pagi ini kita duduk di ruang Darussalam namanya. Darussalam itu juga salah satu tempat yang kemudian diistilahkan di jannah, Dar as-Salam, tempat yang selamat. Ini juga merupakan tempat yang dinamai sama takmir sebagai Darussalam, tempat yang selamat, tempat yang penuh dengan keselamatan, kesejahteraan. Surga itu tempat kita, rumah kita aslinya. Maka Allah kemudian katakan di surah Al-Fajr itu, di terakhir itu, irji'i, kata Allah, balik, pulang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kata Allah. Kita disuruh balik ya mas sekalian. Kita hari ini di sini, sebelumnya di ruang utama masjid, dan sebelumnya lagi di sini. Ini konsep, ini gambaran kalau kita itu memang punya tempat aslinya, tempat semula. Dan algoritma kehidupan ini membicarakan tentang konsep-konsep itu, rumus-rumus itu. Sebelum pertemuan kita hari ini, sebelumnya kita telah membahas tentang adab berkehidupan dalam bagaimana kita mengetuk pintu rumah orang. Masih ingat? Adab kita bertamu. Dan kita hari ini juga akan tetap membahas tentang surah An-Nur. Saya akan mengajak para jemaah semua di sini untuk mencoba mentadaburi Quran surah An-Nur. Monggo yang punya aplikasi di HP-nya atau mushaf boleh dibuka biar lebih nyambung jemaah sekalian.
kita akan membaca apa yang saya baca tadi pas sholat subuh. Itu makro surah An-Nur dimulai dari ayat 19 sampai seterusnya. Cuma saya akan mengajak jemaah di sini untuk mulai dari ayat 21 dari surah An-Nur. Ayat 21 dari surah An-Nur. Jemaah sekalian Allah SWT, dalam proses kita berkelanjutan, dalam proses kita berkehidupan, di tengah-tengah jarak, di tengah-tengah langkah kita itu pasti ada duri, pasti ada batu, pasti ada hambatan, goncangan, dan hal-hal yang di luar prediksi kita. Itu pasti. Di surah An-Nur jemaah sekalian ta'ala, kita akan berbicara tentang syaitan. Syaitan ini sebagai duri, anggap sebagai duri, sebagai batu, sebagai hal-hal yang harus kita lewati dan harus kita lawan dalam kemudian kita menjalani hidup. Tadi saya mulai ayatnya dari, saya akan bacakan jemaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun 'alim. Ini tentang kisah Sayyidah Siti Aisyah, bagaimana kemudian beliau dituduh berzina, dituduh berbuat tercela dengan salah satu sahabat yang bernama Safwan al-Mu'attal oleh orang-orang munafik zaman itu. Orang-orang munafik ini banyak jemaah sekalian. Salah satu yang menuduh Siti Aisyah berbuat tercela itu namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi kita akan tidak akan bahas itu jemaah sekalian. Kita tidak akan membahas fenomena atau potretnya Siti Aisyah dituduh berzina, itu tidak. Kita akan bahas tentang poinnya itu di godaan setannya itu. Kok bisa sekelas Siti Aisyah juga ditembusi sama si setan ini. Kita akan bahas poin di situ. Ayat selanjutnya jemaah sekalian yang saya baca tadi di subuh itu, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai kemudian kamu itu mengikuti khutuwatis syaitan. Khutuwat itu juga masih seakar sama khuti. Langkah apa? Kalau kita berjalan itu jemaah sekalian, kaki kanan duluan dan kaki kiri di belakang, di tengah-tengahnya itu ada jarak, maka disebut satu langkah. Kalau kemudian kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang, itu disebut dua langkah. Langkah-langkah ini disebut dengan khutuwat. Cuma konteksnya ini adalah langkah yang kemana? Mengarah kemana? Pasti mengarah kepada neraka. Kalau maknanya jemaah sekalian. Jadi setan itu dia memang menghasut. Tahu setan jemaah sekalian. Sebelum kita berbicara tentang surah An-Nur ini, saya mau tanya para jemaah di sini, tahu setan? Tahu syaitan? Tahu? Halo? Tahu syaitan jemaah sekalian? Apa bedanya syaitan sama jin? Kalau jin ada yang baik. Apa sekarang bedanya jin sama iblis? Iblis apanya? Bosnya. Masya Allah. Pernah lihat iblis? Pernah lihat jin? Pernah ketemu syaitan? Saya akan mencoba jelaskan sedikit jemaah sekalian, biar kita nyambung. Iblis itu, kalau kata beliau itu, bosnya. Betul. Iblis itu dulu sebelum bumi ini diciptakan jemaah sekalian, jauh sebelum itu, sebelum kehidupan ini diciptakan, apa yang panjenengan lihat sekarang ini, sudah ada namanya Azazil. Kita bahas sedikit aja. Baru kemudian Azazil ini taat. Awalnya taat.
Baru kemudian berkembang namanya iblis. Iblis ini asal katanya ablasa. Ablasa yublisu. Yang berarti putus harapan, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iblis inilah biang keroknya yang paling enggak mau disuruh sujud kepada Nabi Adam. Itu iblis. Lalu jin apa? Jin itu anak dari iblis. Jami'ul jin waladul iblis. Semua jin itu anak dari iblis. Maka tadi dikatakan jin itu ada yang baik, ada yang jahat. Atau enggak usah bilang gitu. Ada yang muslim, ada yang kafir. Itu jin. Syaitan apa? Apa syaitan? Halo. Syaitan itu adalah sifatnya. Syaitan adalah sifatnya. Ini saya merangkum dari perkataan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir. Syaitan itu jemaah sekalian, yang kita bahas hari ini syaitan. Kita nggak akan bahas jin dan iblis. Syaitan itu lebih kepada sifat, lebih kepada perilaku. Maka ini juga bisa digolongkan dari manusia maupun jin. Minal jinnati wan nas, kata Allah di ayat surah An-Nas itu. Jadi iwaswisu fi sudurin nas itu, syaitan itu bisa masuk ke relung-relung hati sanubari panjenengan. Kita semua. Itu syaitan. Maka barang siapa kemudian yang jatuh kepada godaan itu, apakah dia syaitan? Tidak. Dia tetap manusia. Tapi apa? Sifatnya, perilakunya. Nah itu syaitan. Ada juga kemudian ulama yang mengatakan jin yang kafir itu juga syaitan. Kenapa kira-kira? Karena jin itu juga memang tujuannya adalah beribadah kepada Allah SWT. Maka jika jin ini menyimpang, maka dia adalah syaitan. Lalu pertanyaannya, syaitan di Indonesia ini kayak gimana aja mas kalian? Digambarkan di media-media itu seperti apa? Pocong, kuntilanak, makhluk-makhluk yang apa? Tidak kasat mata, tapi terlihat. Mereka bisa gambarkan, mereka bisa visualisasikan. Apakah itu benar? Ada yang pernah lihat jemaah sekalian? Pengalaman panjenengan di sini, ada yang pernah lihat? Syaitan itu bagaimana? Syaitan itu kalau kemudian kita mengambil pendapat tentang jin yang kafir itu adalah syaitan. Jin itu asal katanya jannah jemaah sekalian. Jannah artinya jannah ini menutup diri. Ada sutroh, ada pembatas, tak bisa terlihat. Itu jin, asal katanya jannah. Kalaupun jemaah sekalian ada kemudian orang-orang yang bisa melihat wujudnya sedemikian rupa, punya tanduk, pakai apa dan seterusnya, saya nggak bisa bayangkan mereka yang bisa memvisualisasikan itu. Artinya begini, kalau kemudian kita sebelum masuk ke konsep agama, kita coba pendekatan dari kacamata psikologis. Jadi apa yang kemudian terkonsep dalam pikiran, dalam hati, itu yang akan keluar di depan kita. Ini biasanya. Mimpi itu jemaah sekalian, apa yang paling sering kita pikirkan siang harinya, itu kadang apa? Kebawa mimpi. Itu meng-create diri kita sendiri. Kayak seolah kita mau mendesain mimpi kita nanti malam apa. Itu mimpi. Setan itu jemaah sekalian, kalaupun dia berwujud seperti pocong, kuntilanak dan seterusnya, itu hanya bayangan kita saja. Paham? Yang kemudian dicari sama orang-orang begini, itu lebih kepada eksistensi aja. Gak ada sebenarnya jemaah sekalian. Syaitan itu adalah
godaan. Syaitan itu adalah hasutan yang kemudian kita untuk berperilaku menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala, itu syaitan. Lalu yang bisa ditembusi sama syaitan ini seperti apa? Manusia seperti apa yang bisa digoda? Paling tidak jemaah sekalian, ini terkait dengan hati. Hati itu kondisinya berbeda-beda, iman yang berbicara. Jadi ada hati yang Allah sebut sebagai qalbun mayyit, ada qalbun marid, ada qalbun sihah. Qalbun mayyit ini seperti nafsu amarah. Qalbun mayyit artinya hati yang mati, hati yang tidak bisa hidup lagi. Mayit, sudah jadi mayit, maut, mati. Dan ini sama dengan makna nafsu al-amarah, nafsu yang memang menyuruh kepada saja, menyuruh kepada perbuatan yang jelek, bermaksiat pada Allah SWT. Ini mayit dan ini amarah. Jemaah sekalian Allah Ta'ala, orang-orang yang kemudian cepat digoda itu, yang cepat langsung kemudian menyimpang dari jalan Allah SWT itu, ya ini amarah, ini qalbun mayit. Kemudian ada qalbun marid. Qalbun marid ini artinya hati yang sakit, hati yang lagi tidak sehat. Qalbun marid ini juga konotasinya sama dengan nafsu al-lawwamah, nafsul lawwamah. Nafsu yang dia bisa sembuh, dia bisa sakit. Dia bisa taat, dia bisa bermaksiat. Dia bisa sholat di masjid, dia bisa sholat di rumah. Dia bisa subuhan di masjid, dia bisa subuhan di rumah. Dia bisa ikut bermajelis di sini, dia bisa juga tidak ikut bermajelis. Ini marid, tergantung kondisinya ya. Jadi dia bisa sakit, dia bisa sehat, marid. Dan ini paling sering jemaah sekalian kita yang kurang imannya ini. Marid. Hari ini kita bisa katakanlah ikut majelis ini, besok sudah enggak. Hari ini kita bisa sholat sunnah qobliyah subuh, besok sudah enggak. Ini marid. Bisa dibilang aman karena apa? Manusiawi. Paling sering banget kemudian manusia seperti ini. Iman yang dibicara, naik turun terus. Cuma apa? Jangan berhenti di situ. Terus proteksi, terus dikembangkan lagi imannya. Yang ketiga, kondisi yang sangat sulit ditembus sama si setan ini namanya qalbun sahih atau sehah ya. Qalbun, hati yang sehat. Ini juga konotasinya sama dengan nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Memang sudah beribadah saja kepada Allah SWT, nggak usah mikirin apa-apa, sulit goyah. Ini derajatnya para anbiya, para rasul, orang-orang soleh ini di sini jemaah sekalian. Qalbun sehah, hati yang sehat. Dan ini jemaah sekalian Allah Ta'ala bentuk atau kriteria orang-orang yang kemudian diserang sama si setan ini. Kita akan membaca ayatnya, kita akan lanjutkan. Wahai orang-orang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kemudian kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, dan barang siapa yang kemudian mengikuti langkah-langkah syaitan itu, fa innahu ya'mur bil fahsya'i wal munkar. Maka sungguhnya syaitan itu menyuruh kepada bil fahsya wal munkar, perbuatan keji, perbuatan tercela dan perbuatan yang mungkar. Itu syaitan. Memang tugasnya memang buat apa? Menggoda saja syaitan ini. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard, kata Allah, kata syaitan, kata iblis ketika diusir itu. Pengen ditemani si iblis ini di neraka aja mas kalian. Itu satu. Pengen ditemani. Yang kedua, dia pengen punya teman. Sehingga apa? La uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in, katanya.
Mereka ingin cari teman dengan cara apa? La uzayyinanna lahum fil ard. Mereka akan menghiasi, menggoda semua yang kotor menjadi bersih. Seolah-olah apa yang salah seolah itu benar. Ini mereka digoda semua jemaah sekalian. Biar apa? Kita diajak buat nemenin si syaitan ini, si iblis ini, di apa? Di neraka. La uzayyinan wa zayyana lahumus syaitan. Nah ini jemaah sekalian, ta'ala penyakit kita kalau kemudian kita beramal itu jemaah sekalian, wa zayyana lahumus syaitan, seolah-olah syaitan itu apa? Memberi keindahan. Kalau sholat subuh itu kayak sudah menjadi sholat yang paling maksimal. Diperhiasi, diindahi amal itu, amal soleh itu yang kita kerjakan. Sekarang kalau kemudian kita berinfak sekian nominalnya, itu yang paling dari yang lain. Ini wazayyana lahumus syaitan. Hati-hati jemaah sekalian. Itu syaitan sudah masuk di situ. Makanya perhatikan, syaitan itu bisa masuk di 3 ruang. Yang pertama sebelum amal itu dikerjakan, ketika amal itu dikerjakan, dan yang ketiga setelah amal itu dikerjakan. Syaitan. Saya akan jelaskan. Sebelum amal itu dikerjakan jemaah sekalian, kalau kita kemudian mau berinfak, kita ambil contoh infak aja. Sebelum berinfak, kalau ketika panjenengan, kalau kemudian ada orang yang masukin uang itu ke apa? Kotak amal, harus melihat orang dulu. Sekelilingnya, dipantau itu. Siapa yang bisa melirik saya? CCTV, ada CCTV, coba dicek. Ditunjukkan uangnya guys. Itu sebelum jemaah sekalian dimasukin. Satu, setan masuk di situ. Biar apa? Timbul riya, ujubnya. Kemudian setan bisa masuk di apa? Di tengah-tengah atau ketika amal itu dikerjakan. Ini uang masuk ke kotak amal, ada kemudian takmir lewat. Dilihat sama takmirnya. Berapa itu yai? Sekian. Ini ketika dia sudah masukkan. Itu hati jemaah sekalian. Itu diserang sama setan, itu hati. Purenya ibadah itu bakal ke Allah langsung atau ke takmir dulu gitu. Ketika uang itu dimasukkan. Setelah kemudian uang itu dimasukkan, setan juga bisa masuk. Umpama kalau di masjid-masjid di kampung itu biasanya kalau besok ini kita mau sholat Idul Adha. Kalau masjid kampung itu jemaah sekalian, diumumin yang berinfak, yang bersedekah, siapa, nominalnya berapa, itu diumumin. Di Lombok itu jemaah sekalian, itu kalau mau sholat Idul Adha, Idul Fitri itu biasanya para takmir mengumumkan nama yang berinfak, nama yang bersedekah plus nominalnya. Umpama Pak A menginfakkan 100 juta umpama, sampai ke Pak C atau Pak Z-nya itu dia yang paling kecil nominalnya 50.000 katakanlah. Kira-kira di situ setan bisa masuk enggak? Masuk jemaah sekalian. Seolah-olah yang Pak A ini yang paling banyak nominalnya itu merasa paling ujub, bangga diri. Oh, nominal saya lebih banyak dari si Pak Z tadi itu yang 50.000 itu. Setan bisa masuk di apa? Ketika setelah amal soleh itu dikerjakan. Jadi 3 jemaah sekalian. Fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Dan ini kiat-kiatnya. Kata Allah, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau memang bukanlah hanya kepada Allah, hanya dengan fadilahnya Allah, pertolongannya Allah, dan warahmatuhu, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, gak mungkin kalian itu bisa beriman sampai hari ini. Gak mungkin kalian itu bisa sholat subuh hari ini. Gak mungkin kalian itu berinfak sampai hari ini. Gak mungkin kalian itu bisa kenal namanya asyhadu an la ilaha illallah sampai hari ini. Gak. Walaula fadlullahi 'alaikum warahmatuhu, dan semuanya itu hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ma zaka minkum min ahadin abada. Enggak tersisa aja mas sekalian. Kalau kemudian bukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngaji
Itu kita baca apa sebelum ngaji jemaah sekalian? Ta'awudz, isti'adzah. Ini kalau kita kemudian gabungkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surah An-Nahl itu, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Hei, kalau kalian mau ngaji kata Allah itu, fasta'iz billah, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kalau kita ngaji jemaah sekalian, ini ngaji kata Allah, mau baca Quran, itu memang usahakan baca ta'awudz. Jadi nggak cukup dengan bismillah saja. Anjurannya jemaah sekalian, ta'awudz ini untuk apa? Biar kita lebih konsentrasi kalau mau ngaji itu. Kalau panjenengan lihat anak-anak tahfidz, santri-santri tahfidz itu, kalau mereka kemudian lagi mau khataman, mau hafalan atau mau setoran, ada yang sekali duduk itu 1 juz, ada yang sekali duduk itu 15 juz, sekali duduk jemaah sekalian. Ada yang 30 juz bahkan. Itu pertanyaannya kok bisa sekuat itu? Mereka ta'awudz jemaah sekalian. Minta kepada Allah SWT. Gak ada yang bisa menggerakkan dan gak ada yang bisa mendiamkan mereka duduk satu posisi, satu ruang, satu waktu itu untuk apa? Untuk ngaji itu, kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Maka fasta'iz billah kata Allah itu. Berlindung kepada Allah SWT dari si setan ini. Begitu juga kalau kemudian kita mau ibadah, kalau kemudian kita mau sholat di hadapan bos kita, umpama kita diproteksi, kita dimonitori sama bos kita lagi mau ibadah ini. Atau kalau dalam konteks yang umum lagi jemaah sekalian, kalau di kantor kita bisa disiplin, kita bisa on time, kita bisa berattitude yang baik, berkelakuan yang baik hanya di depan bos kita. Misalkan ketemunya di situ tuh, terserah, yang penting panjenengan ini kiat-kiatnya itu sudah menyerahkan semuanya kepada Allah SWT. Makanya kalau kita sholat itu jemaah sekalian, kalau tiba-tiba ada yuwaswisu fi sudurin nas itu, mereka ini, si setan ini datang ke lubuk hati kita, kalau lagi sholat posisinya, itu kalau kita tiba-tiba merasa seperti itu, lamakan sholatnya kata Rasulullah SAW. Lamakan. Umpama kita lagi masih di Al-Fatihah nih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, si setan datang mulai mengganggu, tidak khusyuk, kayak sudah ampiar sudah konsentrasinya, lamakan kata Rasulullah. Lawan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kalau memang tetap di situ, tetap diganggu, anjurannya kata Rasulullah SAW itu baca ta'awudz 3 kali sampai kemudian berludah ke arah kiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi ya jangan pas sholat subuh dipraktekkan, nanti jamaah yang di samping kirinya itu merasa tersinggung. Ini kalau sholat apa pribadi sendiri-sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu nanti nggak boleh. Jadi kalau untuk sendiri boleh jemaah sekalian. Itu adalah kiat-kiatnya berta'awudz. Ada lagi doanya jemaah sekalian. Kalau panjenengan buka surah Al-Mu'minun itu, di situ Allah SWT katakan untuk doa berlindung kepada setan ini, dari setan ini. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ini doanya. Biar kita tuh bisa berlindung, paling tidak kita sudah ada kiat, kita sudah ada ikhtiar jemaah sekalian bahwa setan ini memang selalu ada. Sebelum, setelah, bahkan ketika. Maka baca wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Artinya saya berlindung dari godaan syaitan ini yang ingin menghasut saya. Wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun, dan saya berlindung dari syaitan ini untuk ayahdurun, untuk mengajak saya untuk berbuat menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya aja Mas sekalian. Kalau mau doa yang simpel baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Enggak akan tersisa, enggak akan bisa beriman, enggak akan bisa lolos dari godaan syaitan kita ini semua jemaah sekalian kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walakinnallaha yuzakki may yasha, kata Allah di sini lanjutkan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu yang mensucikan, yang menolongkan, yang melindungi hambanya dari godaan syaitan ini siapa saja yang Allah kemudian kehendaki.
Wallahu sami'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saya akan simpulkan jemaah sekalian. Kalau panjenengan yang buka-buka Al-Qur'an sekarang ini, itu dari konteks innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahisyah, dari yang saya baca dari subuh itu, mulai dari awal itu. Sesungguhnya orang-orang yang kemudian menuduh orang-orang mukmin itu berbuat fahisyah, berbuat keji, sampai ke pembahasan kita sebelumnya ini tentang orang-orang yang bertamu kepada rumah kawannya, itu ada adabnya, itu semuanya jemaah sekalian ada poin-poin syaitan di situ. Coba perhatikan. Saya akan kerucutkan sedikit saja. Orang-orang yang kemudian menuduh orang-orang mukmin berzina, orang-orang mukmin yang soleh ya, yang baik agamanya, berzina atau berbuat tercela, itu hasutannya dari siapa? Syaitan. Satu. Hasutan itu outputnya adalah berita hoax jemaah sekalian. Berita hoax, berita yang memang belum ada kredibilitasnya, belum ada validitasnya. Itu semua yang tidak benar, yang kemudian dianggap benar, itu setan yang punya. Satu. Kemudian yang kita baca sekarang, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang beriman, kata Allah, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Dua. Ini sudah setan yang bicara ini. Jadi sudah setan yang dibicarakan maksud saya. Terus wala ya'tali ulul fadli minkum, di sini ayat yang ketiga selanjutnya, jangan sampai kemudian kalian itu memutus. Atau di poin selanjutnya wal ya'fu wal yasfahu. Jadi kalau ada orang bersengketa aja mas kalian, putus silaturahimnya, putus hubungan kerabatannya, itu yang memutus itu pasti dari godaan syaitan. Tiga. Ini dikerucutkan sama Allah jemaah sekalian. Wal ya'fu wal yasfahu. Kiat-kiatnya itu Allah sudah persembahkan semuanya. Apa kiat-kiatnya? Kalau tadi itu walaula fadlullah fasta'idz billah. Yang pertama tadi, kita tetap baca ta'awudz kalau mau ngaji, kalau mau ibadah. Kiat-kiatnya. Allah lagi persembahkan di sini potret-potret orang digodakan sama syaitan ini, plus kiat-kiatnya seperti apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Kalau ada orang kemudian panjenengan bersengketa kepada siapa? Wal ya'fu wal yasfahu. Selesaikan persengketaannya, maafkan, sambung lagi, itu kiat-kiatnya. Syaitan berarti akan kalah di situ. Sekali lagi, yang keempat, lanjutkan. Innal ladzina yalmunul musanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Dikembalikan yang jemaah sekalian, Allah sebutkan lagi orang-orang yang kemudian menuduh orang-orang baik, perempuan-perempuan baik, perempuan-perempuan di sini ghafilat, lemah, yang bersih, yang terjaga, mukminat, perempuan-perempuan yang mukmin itu berzina, itu lu'inu fid dunya wal akhirah. Allah laknat orang-orang itu. Orang-orang yang menuduh beda aja mas sekalian, menjustifikasi sama menuduh itu beda. Memvonis itu biasanya sudah ada dengan datanya. Makanya hakim itu memvonis, bukan menuduh hakim. Paham ya? Kalau menuduh di agama kita ada namanya husnudzon, ada suudzon, ada lagi syak namanya. Syak itu ragu. Anda ini dapat kabar angin tapi Anda membenarkan. Anda ini masih dikila-kila. Kila itu katanya, oh dia ini begini, oh dia ini, Anda membenarkan. Itu syak. Bahkan bisa nyatu ke suudzon. Ijtanibu katsiran minadh-dhon, kata Allah di situ di surah Al-Hujurat itu. Jauhi namanya zon, itu prasangka itu. Karena apa? Itu semuanya dari setan lagi yang main. Sampai 4 kali Allah sebutkan di sini. Lagi jemaah sekalian, saya akan persembahkan semuanya di sini. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim arjuluhum bima kanu ya'malun. Orang-orang yang kemudian sudah menuduh orang berbuat zina, terus orang-orang yang kemudian memutus tali silaturahmi tadi itu, sampai kemudian orang-orang menuduh mukmin perempuan yang baik, yang soleh berzina dan menuduh yang lain-lain jemaah sekalian, hati-hati. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim arjuluhum bima kanu ya'malun, kata Allah di sini. Semua itu bakal diminta pertanggungjawabkan, bakal ditanyain semuanya terhadap apa yang mereka tuduh, apa yang mereka putus silaturahimnya itu. Yauma tashhadu itu syahid, tashhadu itu syahidan. Kalau di hakim, di pengadilan jemaah sekalian, yang menjadi saksi itu sudah ada lawyer-lawyernya, ada pengacaranya, ada hakim, ada yang tertuduh dan terpidana, semuanya sudah jelas di situ.
bahkan sampai ke bab-bab kita menuduh orang berzina jemaah sekalian, itu minimal kita datangkan 4 saksi. Saksi yang bagaimana? Ada lagi jemaah sekalian penjelasannya. Ada harus adil, harus soleh. Adil itu memang nggak bisa diajak nego. Ada tersangka, ada terdakwa, sebelum jadi tersangka terdakwa. Kemudian orang ini mendatangkan 4 saksi. Masalahnya 2 saksi adil, 2-nya tidak adil. Dia bisa dibayar. Gak boleh. Sampai kepada orang berzina pun yang sudah jelas berzina katakanlah, cuma dia punya 1 saksi, enggak 4, enggak cukup untuk mengatakan orang ini berzina. Itu agama kita jemaah sekalian. Yauma tasyhadu alaihim, dan ini saksinya di sini Allah. Jadi sudah tidak bisa dineko-neko lagi di sini. Itu kelima di poin kita masih tetap digoda sama syaitan. Sampai ke poin al-khabithatu lil khabithin al-khabithut, ayat selanjutnya jemaah sekalian. Perempuan yang baik tetap dipasangkan dengan laki-laki yang baik. Terus perempuan yang tidak baik, tidak soleh, yang buruk dipasangkan dengan laki-laki yang tidak baik atau masih buruk gitu ya. Ini bentuk keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini biasanya para qori-qori kalau lagi akad nikah itu biasanya baca ini. Jadi begini jemaah sekalian. Al-khabithatu lil khabithin wal khabithun lil khabithat. Perempuan-perempuan yang yang buruk itu bakal diperjodohkan sama laki-laki yang buruk juga. Kira-kira ada poin apa di sini jemaah sekalian? Al-khabithat itu masih satu akar dengan khaba'ith. Kalau panjenengan mau ke kamar mandi, baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung dari godaan si jin. Nama jin ini, jin yang buruk, jin perempuan dan jin laki-laki. Nah, itu tadi. Ada jin yang baik, ada yang jin yang tidak baik. Maka ini jemaah sekalian, lebih kepada perbuatan-perbuatannya. Jadi perempuan-perempuan yang suka masih berbuat maksiat dipasangkan dengan laki-laki yang bukan berbuat maksiat. Atau bentuk keadaan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ada perempuan yang tidak bukan hafiz Quran tapi dijodohkan dengan laki-laki yang hafiz Quran. Ada perempuan yang kemudian dijodohkan Allah Subhanahu wa taala, dia ini karakternya adalah suka nyolot katakanlah, main kasar, pemarah. Allah pasangkan dengan laki-laki yang sabar. Ini juga bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Loh kan enggak adil. Kan konteksnya orang yang baik dapat orang yang baik. Orang yang tidak baik dapat orang yang tidak baik. Lalu bagaimana? Bentuknya adalah justru itu menjadi mediasi yang tidak baik itu. Yang tidak baik itu untuk berubah menjadi lebih baik. Yang tadi istrinya pemarah, suaminya menjadi penenang. Maka terbentuk tarbiyah di dalam rumah tangga itu. Ada pendidikan di situ. Dan semuanya jemaah sekalian itu ada peran setan di situ untuk apa? Menggoda terus. Sampai ke ayat yang kita baca di pertemuan sebelumnya itu tentang orang-orang yang kemudian bertamu itu, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Perhatikan, saya akan mengambil poin akhirnya. Jangan kalian masuk rumah kalau mau bertamu sebelum kalian ucap salam dan meminta izin. Kalau kita jemaah sekalian mau pulang ke rumah itu ucap salam, hatta di rumah kita itu tidak ada orang, tidak ada yang kita dapati. Karena kenapa? Ada setan di dalam rumah itu, ada jin di dalam rumah itu. Itu kalau kita kemudian ucap salam, assalamualaikum, insya Allah setannya hilang, kabur. Dan sekali lagi semua yang kita baca dari A sampai sekarang ini itu ada peran setan di situ. Solusinya apa? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau mau beribadah, kalau mau ngaji, mau beramal soleh, tetap upayakan fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah SWT dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah a'lam bishawab. Saya kira itu jemaah sekalian kajian kita pada subuh hari ini tentang bagaimana sih peran setan dalam beramal soleh ini, kiat-kiatnya seperti apa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi boleh.
Itu perlu dikerucutkan Bapak. Jadi saya kemarin sempat diskusi sama salah satu khotib di Al-Falah tentang peran ulama. Nah, jadi kita harus menyelesaikan peran kita dulu. Jadi kalau kita lagi bicara tentang masalah umum ini, masalah birokrasi katakanlah di perusahaan-perusahaan. Kalau kemudian kita itu mau menyelesaikan sebuah proyek, jangan dulu. Kenapa? Lihat peran Anda. Umpama saya imam sekarang di Al-Falah. Terus tiba-tiba saya minta sama takmir, jadikan saya editor. Jangan dulu, meskipun saya punya kapasitas di situ. Kenapa? Lihat peran Anda. Jadi, kalau untuk menyikapi pro kontra, umpama saya coba terjemahin lagi. Pro kontra dalam bab apa? Kalau selama dalam bab-bab khilafiyah, bab-bab perincian yang memang dari situ terjadi perbedaan pendapat, kita upayakan apapun posisi kita, entah mau jadi presiden, jadi rakyat, bahkan jadi guru atau murid, tetap diam. Selama babnya itu apa? Perincian, khilafiyah. Kalau sudah kemudian menyentuh bab-bab apa? Prinsip, akidah, pokok, baru Anda bersuara. Umpama syahadat ada 3. Umpama sholat subuh ada berapa? 5 rakaat. Apa yang kemudian itu tetap menyerang bab-bab prinsip, maka kita bersuara di situ. Baru kita ngambil sikap. Tapi untuk sekarang ini memang yang paling sering itu terjadi adalah benturan-benturan prinsip yang saya lihat ya. Kayak umpama apa ini? Benturan-benturan cabang. Jadi insya Allah kita masih dalam konteks aman. Jadi enggak usah terlalu bersuara. Karena itu orang kemudian punya dalil sendiri, orang kemudian punya dalil sendiri, alasan sendiri dalam apa? Gak apa-apa. Selama itu berdasar. Nah, ada catatannya. Selama itu berdasar. Jadi kita nggak usah ikut campur. Seperti itu. Ada yang mau didiskusikan lagi jemaah sekalian? Mau Pak Jalani? Urusan hati. Tidak selamat. Oke, ini sekali lagi masalah kiat-kiat. Sebelumnya jemaah sekalian, saya mau terangkan lagi. Hati yang selamat, semua itu ada indikatornya. Indikator yang bikin itu panjenengan sendiri. Kalau Allah yang menilai. Paham ya? Kalau kemudian yang bikin indikator Allah, bisa nggak kita kemudian berbicara sama Allah? Nggak bisa. Kita berbicara sama Allah itu nanti jemaah sekalian. Jadi sekarang ini Allah sudah kasih kiat-kiat. Indikator itu patokan kita dikatakan hati punya selamat itu atau hati tidak selamat atau lagi sakit itu apa? Kita yang bikin, yang menilai Allah Subhanahu Wa Taala. Umpama sekarang ada kemudian jamaah yang dia indikator hatinya lagi tidak selamat, berarti dia indikatornya adalah nggak bersedekah sekian nominalnya, katakanlah hari itu. Atau ada kemudian berjamaah yang kemudian sholat sunnah qobliyah subuh, sholat tahajud, qiyamul lail, sholat duhanya sering, lalu di kemudian hari dia nggak sholat, indikatornya berarti sudah ada turun imannya. Perhatikan, dan ini berlaku yomiyah jemaah sekalian, setiap hari. Maka istiqomah itu penting, berat. Innalladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu. Jadi enggak cukup kita kemudian mengatakan saya itu beriman hari ini terus tanpa ada namanya istiqomah. Itu luar biasa berat. Maka apa tadi kiat-kiatnya untuk biar kemudian hati ini terus dalam posisi selamat? Tadi yang pertama, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, berdoa jemaah sekalian. Saya bilang sama panjenengan tadi, saya sudah katakan biarlah setan itu bisa masuk di sebelum, bahkan ketika atau bahkan setelah. Yang penting tugas kita adalah apa? Beribadah. Umpama, saya kan pakai contoh begini. Saya jemaah sekalian, kalau ngimami, saya kasih contoh saya Bapak Jalani. Kalau saya ngimami, umpama ada tokoh di belakang. Ada tokoh yang saya imami, katakanlah sebut ustadz sekali bernasional katakanlah. Kira-kira di situ ada hati ujub enggak? Pasti kayak Tapi gini, sebelumnya itu
kita minta sama Allah, ya Allah saya mau ngimamin makmum ini saya banyak sekali, nggak disebutin ya, udah dikirim nggak disebutin. Saya mau ngimami, niat saya mau ngimami, udah mau sholat. Allah yang nilai, sudah selesaikan. Entah nanti dia apa itu malah perkataan orang, disanjung apa. Kalau kata Rasulullah SAW itu kalau ada sahabat yang disanjung, lempar pakai pasir, paham? Jadi sanjungan-sanjungan itu jemaah sekalian sikapinya, jadi jangan ketika disanjung lempar, enggak usah. Jadi apa? Doanya Abu Bakar itu, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli mimma la ya'lamun. Kalau umpama ada kemudian menyanjung dengan nominal sekian, tadi Bapak korban, nah ini nih, akhirnya korban ini. Itu potensi itu. Ada berapa sapi yang Bapak korban, ada berapa kambing. Itu ada potensi ujub di situ. Maka udah korban aja lillahi ta'ala. Yang penting apa? Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli mimma la ya'lamun. Ya Allah, jadikan saya lebih baik dari prasangka orang itu dan ampuni saya dari apa yang mereka kemudian tidak ketahui tentang saya. Udah selesai doa. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah SWT. Insyaallah tetap terselamat jemaah sekalian. Itu masalah hati memang. Sangat-sangat rawan hati ini. Ada lagi yang mau didiskusikan? Berjemaah sekalian? Cukup? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang pengaruh setan dalam kehidupan kita, dalam algoritma kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam berbuat kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rzuqna al-ikhlas was-sidqa bil qawli wal amal. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna bil Qur'an washfina bil Qur'an wa amitna wakhtim lana bil Qur'an. Amin amin rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup talim kita dengan sama-sama baca doatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.